untuk membuat laboratorium, lab jaringan komputer di komputer kita atau di laptop kita. Selain kita butuh ini VirtualBox, kita butuh beberapa hal seperti image dari Cisco Mikrotik dan sebagainya. Paling gampang sih Mikrotik, itu bisa di-download free di mikrotik.com. Walaupun umurnya hanya 24 jam, tapi lumayan free. Jadi kita bisa cukup gampang buat ngoprek-ngoprek eksperimen dengan Mikrotik. Yang jadi masalah adalah bagaimana kita menyambungkan antara router, server, desktop, dan sebagainya. Kalau kita punya router lebih dari satu, nyambunginnya gimana? Nah, itu kita butuh yang namanya GNS3. Jadi GNS3 ini bisa di-download free. Oke, dia bisa buat Windows, Mac, Linux. Cuman buat Linux saya mendingan pakai catatan saya. Gitu. Buat Anda yang pakai Windows harusnya bisa diinstal, dan GNS3 ini fungsinya adalah buat nyambungin antara server, router dengan desktop apa segala macam. Jadi kita bisa nyambungin beberapa hal di sini. Nah, saya akan masuk ke wiki saya. Di sini ada GNS3. Karena ini komputernya masih baru diinstal tadi pagi. Saya akan coba jalankan ini GNS3-nya. Ini instalasi GNS3 ada di sebelah sini. Ini instalasi di 20.04.1. Jadi nggak tahu mau jalan apa enggak. Cuma di sini sudah ada QEMU-nya, sudah saya install. Jadi mudah-mudahan oke banget. Oke. Saya harus nambahin repository. Ini nambah repository. 2 dulu saya ambil. Oke. Ini nambah repository pakai PPA. Satu-satu ternyata nggak bisa 2 sekaligus. Oke. Salah. Jadi salah, ini harus diulang lagi. Yang ini harus diulang nih kayaknya. Oke, cobain di sini. Oke, udah. Sekarang baru bisa agak cepat nih. Installnya ini kenapa nge-hang gini jadinya? Weh, nge-hang ini, nge-hang. Pause. Oke, udah jalan lagi. Oke, ini udah beres. Sekarang kita akan coba yang ini. Install. Jadi kita install GNS3 GUI, IOU, server, VirtualBox sudah diinstal, QEMU belum, Wireshark, LipiCap, Git sama Ubridge. Cuman Ubridge nanti kayaknya ditimpa. Nah, ini buat nimpa Ubridge-nya. Soalnya Ubridge apa adanya, soalnya kayaknya nggak bagus. Ini kita install sekarang. Iya, seru dia install. Cuman VirtualBox sudah saya install, jadi aman sih, relatif aman. Biar dia download. Ini lagi download, proses download ini semua. Selesai download baru dia akan install. Nah, ini dump picket, dump untuk capture paketnya. Jadi teknik untuk virtual Wireshark supaya jalan, kita harus ngaktifin capture paket di GNS3-nya. Ini harus bikin 777 kalau mau aman, biar gampang ceritanya. Oke. Use non-super user to run GNS3, yes. Non-super user capture packet, yes. Parah semua dah pokoknya, yes aja dah. Sebenarnya kacau itu. Cuman kan kita bikin lab di komputer sendiri, ya udah cuek aja, semuanya diyasin aja biar nggak rewel. Kalau nggak rewel dia. Oke. Ini baru 10%, supaya Anda nggak usah nunggu, saya pause dulu bentar. Oke, ini tinggal, oke, selesai. Udah selesai semua. Instalasi GNS3 udah selesai. Belum selesai. Baru selesai sampai titik yang ini. Sekarang kita chmod 777 ke dump capture. Oke, udah. Sekarang kita compile. Ini harus dikerjain titik ini. Libcap-nya di install, libcap dev-nya di install karena kita akan compile. Oke, udah. Sekarang kita compile Ubridge. Jadi Ubridge yang ini nih, ada Ubridge
kita timpa. Oke, ini compile, Hubrisnya di compile, timpa, thread, udah beres semua. Sekarang kita harus lanjutkan sebagai user biasa. Siapkan directory GNS3 project image segala macam. Kebetulan sudah saya kerjakan. Ini sudah di copy dari konfigurasi yang lama. Ini image-nya sudah masuk semua. CD MikroTik ada, Cisco ada banyak. Kalau boleh terus terang jujur, cari image ini susah nih. Setengah mati dapetnya. Cuman Anda semua silahkan ngopi harddisk saya, Anda bisa ngopi image ini. Image Cisco. Jadi Cisco 1700, Cisco 2600, Cisco 7200 dan sebagainya bisa di copy sih. Oke. Ini ya di delete aja, ini udah image lama nih yang ini ya. 6429. Yang baru 643 4 berapa gitu. LS MikroTik 646 647 berapa gitu. Oke, 671 gitu. Oke, sekarang kita akan coba jalankan GNS3. Ini jalanin pertama kali GNS3. Nah, ini ada setup wizardnya. Run application as a virtual machine. Run appliance on my local computer. Jadi kita makainya ini. Oke. Dependency like Dynamips sama QEMU must be manually installed. Ini udah diinstall, jadi udah aman. Kita bisa run di komputer kita. Do not show, next. Dan ini adalah server GNS3 lokalnya, portnya 3080 pakai TCP, harusnya jalan, next. Nah, ini bisa connect, berarti oke. Itu server GNS3-nya. Ini servernya sudah jalan, finish. Oke, ini GNS3 sudah jalan, cuman belum ada mesin, belum ada. Ini router masih kosong, nih routernya kosong. Switch-nya udah ada, terus ini belum ada komputer apa segala macam. Kita akan masukin beberapa router Cisco. Jadi masuk ini, edit, preference. Adanya di sini, Dynamips iOS router, new. Nah, ini langsung dia baca ke image yang ada. Di sini ada image bin. Oke, next. Sebenarnya Cisco 1700 2600 nggak recommended karena tidak stable bagi. Oke. Next. Kasih 160 MB RAM. Oke. Ini oke. Ini saya kasih dua ini. Oke, next. Ini saya harus klik ini, idle PC Finder. Jadi dia ngecek dulu komputer ini idle-nya seperti apa supaya dia Cisco-nya tidak menduduki 100% CPU. Kalau enggak dia akan pakai semua CPU-nya kalau dia jalan dan bikin kacau itu. Jadi dia cek dulu, nanti dapat angkanya, idle PC number-nya dapat. Kalau udah dapat, finish. Selesai, cuma itu aja, dapat Cisco. Saya akan ambil beberapa Cisco yang nomornya tinggi, 7000 berapa tadi, 7100 atau 200 lupa. Ini udah dapat, finish. Oke. Saya kan ini baru satu Cisco. Saya akan new lagi, pakai Cisco yang ini 24. Ini aja, yang ini 25 nih. Oke, next. 512 MB, next. Nah, ini slotnya bisa saya tambahin di sini. 8 Ethernet. Next, idle PC. Sama, harus dicek lagi. Ini Cisco ciri khasnya kayak gitu sih. Jadi saya akan pakai beberapa Cisco.
Saya akan installin beberapa Cisco router. Nanti saya akan install juga MikroTik. Jadi kita bisa simulasikan jaringan pakai Cisco, pakai MikroTik. Servernya bisa pakai server di VirtualBox. Oke. Ini lama juga ya. Saya pause dulu bentar lah. Oke, dapat nilai idle-nya. Oke. Finish. Saya akan new lagi. Saya akan ambil 7200 sudah, 3725D. Mana yang bagus? Oh nih. Ini 25D. Oke. Next. 3745. Terus 256 mega. Saya tambahin 16. Next. Ini saya kasih yang 2T. Next. Cek idle lagi. Ini saya pause dulu biar Anda nggak usah nunggu. Oke, sudah dapat idle VC value-nya. Oke, finish. Jadi saya punya 3 router Cisco, mungkin tambahin satu lagi lah. 37 ini yang 25D. Oke. Next. Sama 128 mega. Ini saya kasih yang 16. Next. Ini saya kasih 2T. Next. Ini idle VC value. Jadi yang tadi yang kita set adalah kita nyari, kita masangin slot tambahan di router Cisco. Slot Ethernet saya tambahin. Gitu aja sih intinya. Supaya Ethernetnya banyak. Enggak juga sih 16 Ethernetnya. Ini saya pause dulu supaya Anda nggak usah nunggu. Oke, berhasil dapat ini. Oke, finish. Oke, kita punya 4 Cisco dari berbagai jenis. Ada 1700, 7200, 3745, 3725. Oke, kita apply semuanya. Ini masuk ke sini sekarang. Oke, sekarang saya akan mau masukin MikroTik ke dalamnya. Di sini di VirtualBox ada 2 MikroTik nih, MikroTik 1, MikroTik 2. Saya akan pakai di GNS3 ini. Jadi new MikroTik 1, finish. Oke, saya edit dulu MikroTik 1. Kategorinya bukan end device, kategorinya router. Bisa di telnet konsolnya. Networknya saya pakai 8 LAN. Terus saya kasih izin GNS3 untuk konfigur VirtualBox adapter. Itu yang penting. Oke, saya ulang lagi. New MikroTik 2, finish. Oke, masuk ke edit. Ini bukan end device kategorinya, ganti ke router. Console type-nya none, diganti jadi telnet. Jadi router, telnet, masuk ke network, ini bikin 8. Kemudian allow GNS3 to use any configure VirtualBox adapter. Contreng. Oke. Apply. Jadi saya punya 2 MikroTik tambahan di sini. Jadi ini adalah router-router yang saya punya. Ada Cisco, ada MikroTik. Kalau Cisco bisa berkali-kali kayak gini. Jadi misalnya saya punya Cisco, iyalah. Oh, harus create project dulu, maaf. New blank project. Saya kasih untitled projectnya. Yes. Oke. Nah, ini bisa digeser gini. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau MikroTik enak banget. Seperti itu. Kalau ini saya delete lagi. Delete. Yes. Oke. Kalau Cisco, Cisco enak bisa seperti itu. MikroTik nggak bisa nih. 1. Udah, ini nggak bisa. Nggak mau dia. Karena dia di VirtualBox. Jadi nggak bisa digituin. Makanya di VirtualBox-nya kalau misalnya kita butuh 10 MikroTik, harus ada 10 di VirtualBox-nya. Kira-kira gitu caranya. Ini saya delete aja. Yes. Oke. Kebetulan VirtualBox-nya masih baru cuma ada MikroTik aja. Saya belum ada Ubuntu server apa segala macam, belum saya install di VirtualBox-nya, jadi saya nggak bisa tempelin di GNS3. Oke. Ini GNS3 akan saya sering pakai, jadi saya pindahin ke atas sini. Jadi masukin ke favorit lah kira-kira. Oke. Demikian mudah-mudahan menggambarkan cara menginstalasi GNS3 dan menambahkan router-router ke dalam GNS3. Cuman untuk server dan sebagainya belum bisa saya masukin karena di VirtualBox-nya masih kosong, belum sempat saya isi apa-apa. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk bikin lab sendiri di komputer Anda masing-masing.